Sama seperti judul video kali ini, yaitu tentang uji ANOVA rancangan acak kelompok non faktorial. Yang mana kita kemarin telah belajar uji ANOVA RAL non faktorial, dan kali ini kita akan membahas tentang rancangan acak kelompoknya. Dengan file yang sama, di sini teman-teman bisa melihat file yang kemarin dengan file yang sekarang, atau file yang saya taruh di episode 1 itu filenya sama dengan file yang akan kita olah menjadi RAK atau rancangan acak kelompok. Oke, langsung aja tanpa lama-lama. Untuk data mentah kita tetap tanpa merubah apapun. Untuk tabel yang sebelum ANOVA ini atau tabel memperingkas kemarin itu, kalau kita menghitung RAL kemarin, kita tidak perlu menghitung jumlah yang bagian bawah. Kalau saat kita menghitung RAK atau rancangan acak kelompok, itu kita perlu mengisi yang sini. Sebenarnya kalau kita menghitung RAL saat menggunakan RAL, sini diisi ataupun tidak diisi itu sama aja. Diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena juga tidak dibutuhkan, teman-teman. Nah, kalau di RAK kali ini kasusnya sudah berbeda, maka harus kita isi, teman-teman. Oke, kita olah mulai awal. Nah, kalau sudah demikian, lanjut kita langsung ke tabel ANOVA-nya. Untuk FK ini tetap sama, karena grand totalnya ya tidak ada perubahan, ulangannya ataupun perlakuannya juga tidak ada perubahan, maka tidak usah kita rubah. Perlu diketahui bahwa ANOVA RAL dan RAK itu pembedanya hanyalah satu atau ketambahan satu. Nah, di sini bisa teman-teman cek. Jadi teman-teman nanti kalau mengolah data ANOVA RAL atau ingin mengetahui uji ANOVA-nya dari RAK, mohon maaf, itu harus punya tabel seperti ini. Nah, kalau sudah demikian, ya tinggal menghitung. Cuman ada tambahan rumus yang kelompok. Jadi pembedanya ada di sini, teman-teman semua. Nah, kalau RAL karena sudah rancangan acak lengkap, itu tidak perlu menghitung kelompoknya, seberapa pengaruh kelompok, karena kita tidak mengkelompokkan di denah percobaan kita. Kebalikannya dengan RAK, karena kita menghitung RAK, karena apa ya? Karena kita rancangan denahnya atau denah penelitiannya itu kita kelompokkan. Oke, langsung aja. Mohon maaf, saya harus terlebih dahulu. Oke, untuk urutannya seperti ini ya, sumber keragamannya, jangan dibalik. Yang pertama adalah kelompok. Total dari kelompok berapa? Kelompok itu sama dengan ulangan ya, teman-teman. Jadi kalau kita membahas di dunia rancangan acak kelompok itu, baik nama rancangan dan baik nama ulangan, mohon maaf, baik nama ulangan ataupun nama kelompok itu sama aja, istilah yang artinya sama gitu. Untuk DB kelompoknya yaitu 4-1. Oh, maaf. Oke. Untuk perlakuannya atau treatmentnya sama dengan 6-1. Untuk totalnya yaitu T kali N min 1. T nya ada 6. T nya ada 6 kali N nya ada 4, min 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk galat itu sama seperti RAL, cuman ketambahan kelompok. Sebenarnya cuma gitu aja, sesimpel itu, teman-teman. Total dikurangi kelompok dikurangin perlakuan. Oke, enter. Nah, kita telah mendapatkan ini. Untuk jika kelompok sama dengan total dari N dipangkatkan 2 dibagi T min FK, total dari N ini. Nah, maka dari itu kenapa saya tadi menyarankan kalau kita harus mencari di sebelah sini, ya karena diperlukan. Kalau di RAK ininya diperlukan, teman-teman. Kalau di RAL kan tidak diperlukan, maka tidak usah dihitung juga tidak apa-apa. Nah, berhubung rumusnya adalah total N dipangkatkan 2, maka kita pakai apa kemarin, yaitu sum SQ. Kenapa saya menyebutnya total N? Karena ini letaknya di N pada ulangan. Mungkin di rumus-rumus umum itu tidak seperti ini, tapi intinya sama, teman-teman. Ini saya membantu supaya lebih mengingat rumus-rumus dari rancangan percobaan. Kalau dibagi treatment atau T dikurangi FK. Bentar. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Nah, 6 dari mana, Mas? 6 itu dari treatment atau banyaknya perlakuan. Ini. Oke, min FK. Ini rumus sama mirip dengan perlakuan, teman-teman. Tinggal copy yang sini aja. Kalau yang JK perlakuan, rumusnya adalah sum SQ total T pangkat 2
dibagi 4 atau dibagi banyaknya ulangan dikurangi FK. Kalau teman-teman sadari, ini sebenarnya mirip dengan jika kelompok. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kelompok itu jumlahnya ya di bagian kelompok atau di bagian ulangan, ya kan? Kalau yang perlakuan, jika perlakuan itu jumlahnya yang kita pakai juga yang ada di lurusnya perlakuan ini. Lurus kan teman-teman? Nah, terus pembaginya dibalik. Kalau kelompok, pembaginya adalah banyaknya ulangan atau treatment. Kelompok kan sama dengan ulangan ya, jangan terkecoh teman-teman. Terus perlakuan itu pembaginya adalah banyaknya ulangan atau banyaknya kelompok. Min FK sama, semua keduanya di min FK. Oke, sampai sini paham? Kita enter. Untuk selanjutnya yaitu total. Nah, untuk total sendiri kita juga pakai sum SQ. Kita kopas saja dari sini, samaan. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman, sama aja. Tinggal kita copy di sini. Oke. Kalau total, ya namanya total, berarti kita ngambilnya dari dalam. Oke, sesimpel itu. Karena bukan kelompok dan pembagi, karena bukan kelompok dan perlakuan, maka langsung di min FK. H23 adalah FK. Enter. Untuk galatnya sama seperti yang kita lakukan, yaitu total dikurangin kelompok dikurangin perlakuan. Enter. Oke, sesimpel itu. KT kelompok yaitu ini jika kelompok dibagi DB kelompok teman-teman, ini bagi DB kelompok. Saya kasih cara cepatnya, tinggal tarik aja teman-teman sebenarnya ini. Nah, sudah kita temukan sama kan, kita sepakati di belakang koma ada 2 angka. Oke, seperti ini. Untuk F hitung itu juga sama sebenarnya, kelompok dengan galat, perlakuan dengan galat. Langsung aja kita eksekusi, yaitu KT kelompok dibagi KT galat. Nah, supaya mempercepat, yang pembaginya kan tetap, jadi kita kasih dolar di sini ya, supaya terkunci. Nah, supaya bisa kita tinggal tarik ke bawah teman-teman. Nah, pembaginya sama, tempatnya sama, pembaginya adalah 0,05 nanti galat. Nah, sama kan. Oke, untuk F tabel 5%, F tabel 1% ini rumusnya sama dengan ini, masih sama dengan RAL. Pembaginya tetap galat, atau yang terakhir kita masukkan adalah galat, jadi sama aja, kita kopas dari sini. Kalau teman-teman nanti bingung nggak ngopas, oke lah, saya nggak kopas. VINV seperti ini bisa diikuti. Nah, probability atau nilai yang kita inginkan adalah ini 5%, kita masukkan terlebih dahulu, yaitu 0,05 titik 2 maaf titik 2 DP kelompok titik 2 galat. Kita rubah ke bilangan biasa terlebih dahulu. Nah, number, oke, 2 angka, oke. Oke, berhubung pembaginya tetap atau pakai galat terus, kita kunci di sini. Nanti dengan sendirinya teman-teman bakal memahami kode-kode di Excel ya. Ini kita fokus belajar ancopnya. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang 1% gimana? Sama, rumusnya juga sama. Sini belum benar. Nah, oke. Galat, terus ada titik dolarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk penotasian rumusnya sama seperti ini. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Atau bukan rumus lah, ini kayak ketetapan gitu loh. Ketika F hitung lebih besar dari 1% atau sama dengan 1%, itu berarti bintang 2 atau berbeda atau berpengaruh sangat nyata. Dan F hitung lebih besar sama dengan F tabel 5%, lalu lebih kecil daripada F tabel 1%, maka bintang 1, dan seterusnya. Untuk rumusnya saya langsung kopas saja mempersingkat waktu teman-teman. Nah, bentar. Ini saya pakai rumus tapi sama aja sebenarnya. F hitung lebih besar ketika F hitung, kalau teman-teman pakai rumus pakai
IF gini ya, bisa diikuti ini teman-teman di atas ini. Ketika sama seperti pernyataan tadi, ketika F hitung, ini berarti kita ganti ke F hitung terlebih dahulu. F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, ya kan? Tabel 1%, maka berbeda sangat nyata. Dan ketika F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, sini, maka bintang 1 dan bisa NS. Nah, seperti ini. Itu selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah, dan hasilnya adalah bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata. Maka dari itu kesimpulan dari uji ANOVA rancangan acak kelompok kali ini adalah bahwa kelompok yang kita berikan saat di denah penelitian itu tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai, dan di sini adalah lambangnya NS. Jadi untuk perlakuannya kan berbeda nyata. Mohon maaf, berpengaruh sangat nyata, sama seperti yang saat kita RAL. Kalau ujung-ujungnya tidak berbeda atau tidak berpengaruh sangat nyata, ya mending gak usah dikelompokkan. Jadi data kita ini sudah benar menggunakan RAL. Karena apa? Karena kita menggunakan RAK, kelompoknya ini tidak berpengaruh nyata pada produksi kedelai. Oke, saya rasa sudah paham semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.